Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri. Saya tinggal di Dusun Kantong, Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Jember. Tepatnya di kaki gunung Pegunungan Argopuro. Lokasi yang 6 tahun yang lalu pernah terjadi sebuah bencana alam, banjir bandang yang menewaskan lebih dari 300 jiwa. Walau demikian, tidak ada sedikit pun trauma dalam diri saya untuk membangun usaha yang saya harapkan bisa menjadi solusi serta motivasi bagi kebanyakan pemuda-pemuda di sini. Mengingat kebanyakan pemuda di sini lebih memilih merantau dan bekerja menjadi buruh di tempat lain daripada bertahan untuk tinggal di sini. Menjadi seorang wirausaha memang tidaklah semudah seperti yang saya bayangkan dulu. Terlebih dengan banyaknya keterbatasan serta latar belakang pendidikan saya yang hanya sebatas SMP, benar-benar menuntut kesungguhan serta menyerap beribu konsentrasi. Usaha yang saya rintis bermula dari pengetahuan yang amat sedikit, yang beberapa di antaranya saya dapatkan dari info media dan internet. Pada tahun 2009 lalu, perhatian saya tertuju pada produksi asap cair pengganti formalin dari UGM yang dipopulerkan oleh Bambang Setiaji. Dari situlah gagasan untuk berinovasi saya mulai. Justru karena saya tidak mungkin mampu membeli alat produksi seperti yang mereka tawarkan, karena harganya mahal sekitar 30 juta. Saya mencoba membuat alat produksi dari bahan barang bekas seperti drum dan PVC. Hingga akhirnya dari barang bekas tersebut tercipta nilai lebih atas hasil produksinya, sehubungan dengan kualitas maupun kuantitasnya. Seperti yang Anda lihat, hasil rekayasa kami menciptakan alat pembakaran asap cair yang langsung menghasilkan asap cair grade 2 tanpa perlu mendestilasi ulang. Bisa kita lihat di sini. Seperti ini hasil produksinya. Siap nyok, dorong nih, tukang ini. Akan kamu ya. Masih ya. Tapi tentu tidak cukup berhenti sampai di situ. Dari kebaruan ini ternyata lantas banyak bermunculan ide-ide untuk mengaplikasikan asap cair menjadi produk-produk tepat guna yang kami prioritaskan untuk menggeser kebergantungan kita terhadap produk kimia-kimia yang berbahaya. Kalau kita mau ambil grade 3-nya lebih banyak, itu kita tinggal atur udara. Kalau kita percepat pembakaran, grade 3-nya akan lebih banyak. Jadi drum pembakaran bagian pertama yang bagian bawah
semakin kita buka, maka apinya kan semakin besar. Kalau kita prioritaskan produksi ini pada grade 2, maka kita perlambat pembakaran sampai 24 jam, maka hasilnya bisa jadi grade 2 semua. Begitu. Perbedaan lamanya berapa kalau misalnya untuk mendapatkan grade 3, berapa lama kalau yang grade 2? Kalau pada umumnya penghasil grade 3 itu cuma butuh waktu 4 jam per tintangan. 4 jam. Tapi kita kalau mau ambil grade 2 itu 24 jam per tintangan. Tapi volume hasil produksi yang dihasilkannya itu jauh lebih banyak dengan kalau kita mau produksi grade 2. Tahun 2009 saya buat alat ini Pak. Oh. Sebesar 17 juta. Ya. Dengan bangunan juga totalnya 33 juta, tapi tidak menghasilkan sama sekali. Di situ saya ikut grup Facebook, lalu join. Bertanya, saya punya alat tapi tidak berproduksi, tidak menghasilkan. Padahal ini saya nyontek di UGM, nyontek di UGM, tapi tidak bisa berfungsi dengan baik. Lalu berkenalan dengan Mas Andre, dia menjelaskan begini, sampailah kita berteman sama setahun lebih. Oh, berarti inovatornya Ya. Zuckerberg berarti? Ini tahun Mark Zuckerberg berarti ini inovatornya. Maksudnya baru tahu ya, membuat Facebook maksudnya. Ya, terus. ya. Jadi saya beliau menceritakan tentang pengembangan inovasi pembuatan alat. Jadi dapatlah harga 1,5 juta. Oke. Menurut 2009. Nah, saya di sana kan pengembangannya dengan karet Pak. Karet banyak, saya aplikasikan ke sana. Ya itu. Jadi kami memang pertemuannya Mas Andre di Jawa dengan aplikasinya pestisida, peternakan, sedangkan saya aplikasinya di karet. Sungguh sesuatu yang saya syukuri atas adanya banyak sambutan positif serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga saya pun sempat merasakan semangat yang lebih besar lagi setelah berkesempatan menjadi juara 1 pada Lomba Inovasi Bisnis Kemenpora 2011. Sebelum sempat teknologi ini saya jual kepada orang-orang luar, terutama Cina dan Malaysia, yang telah berkali-kali menawar harga tinggi untuk alat produksi yang saya miliki ini. Inovasi bisnis yang saya angkat di sini adalah produksi asap cair yang pada awalnya hanya dikenal sebagai pengganti formalin dan pembeku latex, untuk kemudian kita perkenalkan aplikasi-aplikasi baru dalam upaya menemukan berbagai produk yang tepat sasaran, terutama yang berbasis organik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dia punya otak. Kalau orang Malaysia tahu, dia akan diambil. Ini anak kalau dijual, jangan nanti habis medical go kabur kita marah-marah. Tapi sebetulnya ini anak luar biasa. Jadi saya mohon Bapak pejabat di sini Pak Juhari, ini betul-betul kayak anak seperti ini. Kita harus terus tangan untuk bantu ini anak. Saya kan mau dia bantu sama Allah masih yang baru. Amazing. Ada teman-teman ini amazing. Saya mengharap itu juga Pak. Jadi tolong kamu jangan lupa diambil satu nama di haki dulu. Pakai haki dulu ya. Pak, itu pesan dari hati memang saya pengen gitu mau dipatenkan karena ada tawaran dari Cina. Untuk alat sama Pak Andri kayak Dipatenkan dulu di haki. Ini dikasih ini nomor besok kamu kesini. Besok Nanti sama kita. Nggak bayar. Kita sudah koordinir nanti semua peserta yang ikut duit di depan di proses. Tapi enggak takut menjual tadi karena memang tidak ada alat ya. Itu saya Mas Andri bilang itu 3 juta. Jadi untuk paten itu 3 juta rupiah. Ya itu kan ini nggak bayar 100.000 aja free kalau sebelum. Kalau ini paten, nanti kita kasih ini 2.575.000 sudah selesai. Nanti daftar. Dan kalau dari sisi haki, dari semua presentasi ini yang bisa teknologi paten cuma ini dong. Yang lain tadi itu desain, itu paten cuma ini aja satu-satunya. Itu saya itu terus terang saya bersyukur ya. Saya berterima kasih kepada
Tapi dibuat sekalian aja. Jangan Udah tahu caranya kan? Ya, di Kabupaten Sabah mulai untuk pengalaman ikan. Proses untuk menjadikan asap ini jadi cairan. Nah itu teknologi, itu rumit, itu tidak bisa semua orang bisa. Itu perlu ilmiah. Kalau ini nggak perlu ilmiah, ini bisa kuat. Nah betul, jadi ini nanti berarti ada dua macam nanti. Iya, nanti adalah mereknya mau dijual pakai apa merek. Ya nanti antum harus mikirin dulu mau dipakai apa itu mereknya. Ya. Maka demikianlah kerja keras ala kadarnya kami pacu bersama orang-orang yang berkompeten untuk membuat dan mendistribusikan produk menjadi sesuatu yang keberadaannya bahkan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat baik di dalam maupun sampai luar negeri. Salah satunya bersama Pak Faisal Junaidi dari Ardi Borneo Gemilang dan Ustadz Marwi herbalis dari Bioheksa Pandu Herba. Sebuah masalah yang tidak habis-habisnya dihadapi oleh para peternak, baik peternakan ayam petelur maupun ayam broiler, yaitu masalah yang ditimbulkan dari kotoran ayam seperti yang kita lihat di belakang saya ini. Karena selain berpengaruh secara langsung kepada proses budidaya yang kaitannya dengan sang makhluk hidup yaitu ayam, limbah ini juga bisa berimbas kepada secara sosial, yaitu kepada masyarakat sekitar. Sehingga dengan adanya produk pembasmi bau yaitu Protexol, kita mengharapkan bahwa dampak sosial maupun dari segi usaha itu kita bisa memperbaiki. Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you, turning in circles. Confusion is nothing new. Flashback to warm nights, almost left behind. A suitcase of memories, time after sometimes you pick